Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Penghuni rumah panik menyelamatkan diri saat api membakar kediamannya di Kabupaten Sumedang. 2 bulan alami kekeringan, warga desa Selangit Kabupaten Cirebon menyerbu kiriman air bersih. Rumah produksi di Purwakarta ciptakan simping gapit, camilan dari bahan tapioka dengan aneka rasa menarik lidah. Warga desa Selangit Kabupaten Cirebon menyerbu kiriman air bersih. Dalam 2 bulan terakhir, warga kesulitan air karena musim kemarau yang berkepanjangan. Membawa galon, ember, dan jeriken, warga desa Selangit, Kecamatan Kelangenan, Kabupaten Cirebon mengantre untuk mendapatkan bantuan air bersih. Sejak 2 bulan terakhir, warga di sini kesulitan air. Sumur-sumur warga mengering sejak hujan tak turun. Mereka pun harus membeli air untuk kebutuhan makanan minum. Sementara untuk MCK, warga menyedot air dari sungai kemudian ditampung ke sumur. Semenjak itu aja. Semenjak kagak ada hujan tuh. Berapa bulan? Ya ada bangsa 2 bulan sih ada. 2 bulan? Iya. Sumur warga tadinya kering atau gimana? Ya itu kering. Sumur warga kering? Kering. Tapi kan dari desa kan kadang-kadang kan abang airin itu kalinya terusan disedot. Begitu. 2 mobil tangki dan 1 kendaraan water cannon milik kepolisian mengangkut bantuan untuk desa Selangit. Kekeringan di daerah sini tergolong parah karena ada di 3 blok. Nah, informasi yang kita dapatkan dari warga ada 3 blok, utamanya di desa Selangit ini, maka kita bawa 3 tangki, masing-masing adalah 5.000 liter. Salah satunya kita menggunakan water cannon sebagaimana mobil Satsabara Polresta Cirebon. Kegiatan ini adalah dalam rangka untuk membantu meringankan masyarakat, khususnya warga desa Selangit yang pada musim kemarau ini mengalami kekeringan dan kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Warga berharap ada bantuan air bersih rutin dari pemerintah sehingga mereka tak perlu merogoh kocek lebih dalam untuk mendapatkan air bersih. Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Cirebon. Kekeringan yang melanda area persawahan di Pantura Subang kian meluas. Petani bahkan harus tombok hingga jutaan rupiah untuk biaya pemompaan air demi bisa menyelamatkan tanaman padi yang telah kadung mereka tanam. Kurangnya pasokan air membuat ratusan hektar tanaman padi di Pantura Subang terancam mati. Sebagian petani bahkan membiarkan tanaman padi mereka terbengkalai hingga jadi santapan hewan ternak. Kondisi terparah dialami para petani dari sejumlah desa di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Belanakan, Patok Besi, dan Kecamatan Ciasem Subang. Meski harus mengeluarkan uang jutaan rupiah untuk menyedot air dari sisa genangan air di saluran irigasi ke sawah mereka menggunakan pompa yang membutuhkan BBM, para petani pasrah. Meski merugi, mereka tidak ingin tanaman padi usia 1 bulan yang telah ditanam mati. Untuk menghindari gagal panen dan untuk melanjutkan penyawahan, ya kita upayakan sampai sekarang ini penyedotan. Biaya berapa? Biayanya itu per 1 hari 1 malam itu 750.000. Gitu untuk per 1 hektar. Ya kalau kita itu kan di sini banyak masih area yang belum keairan sama air irigasi. Mungkin ada puluhan hektar yang belum jawah. Ini juga yang udah udah ada 1 bulan tumbuh air taman padi masih kekurangan. Berarti terancam juga itu, Pak? Ya masih terancam juga. UPTD Pertanian Belanakan Subang menyatakan telah berkoordinasi dengan Perum Jasa Tirta II untuk menambah pasokan dan pengaturan penyaluran air bagi petani. Total ada 100 hektar sawah yang terancam gagal panen jika tak segera mendapatkan air. Sementara ini debit air berkurang, hanya bagian depan saja yang kebagian, itu daerah Pinang Sari, dan kita titik yang di paling belakang desa Jaya Mukti dan desa Mekar itu masih belum dapat pasokan air. Berapa hektar, Pak, katanya di 2 desa ini? Kalau yang belum bisa tanam itu sekitar 150 hektar dari 2 desa Jaya Mukti dan Rawa Mekar. Dan terus kalau yang terancam pusok karena saat ini
kita lihat di lapangan kalau dalam waktu dekat tidak terairi, ini akan terjadi pusos sekitar 100 hektar di 2 desa tersebut. Di sisi lain, pemerintah kabupaten mengimbau para petani agar tidak memaksakan diri untuk bertanam padi jika tidak memiliki pasokan air memadai. Sebagai gantinya, petani bisa beralih menanam palawija yang tidak terlalu banyak membutuhkan air. Zainal Arifin melaporkan dari Subang. Tahukah Anda dengan camilan dari bahan tapioka yaitu simping gapit? Nah, di Purwakarta ini ada produksi rumahan yang menjual simping gapit tetapi dengan ukuran yang lebih kecil dan tebal. Selain itu tersedia varian rasa yang beragam sehingga camilan itu tak bosan untuk dikonsumsi. Inilah simping gapit, camilan dari bahan tepung tapioka. Di produksi rumahan ini tersedia simping gapit dengan aneka rasa, mulai dari rasa kencur, bawang putih, daun bawang, cabai, keju, hingga susu. Adanya aneka rasa simping gapit membuat pembeli tertarik ke tempat produksi yang berada di Perum Panorama Blok N2 Purwakarta ini. Selain itu, ukuran simping gapit di sini lebih kecil dan lebih tebal. Sengaja datang ke sini karena pengen nyobain simping gapit yang lihat di TikTok. Katanya enak, harganya murah, terjangkau lagi. Buat dijual lagi katanya 9.000, kalau dikonsumsi sendiri 10.000. Rumah produksi simping gapit dimulai sejak awal tahun 2023 lalu. Dari hari ke hari, permintaan camilan ini terus meningkat. Bahkan tidak hanya di Purwakarta, tetapi juga sampai di luar Jawa Barat. Kita tadinya iseng-iseng bisa berkarya, bikin simping. Tadinya kan mau simping tipis, cuma sudah terlalu banyak. Jadi kita mencoba menu yang lain, yaitu simping gapit yang lebih tebal biar bisa agak renyah. Kita berkreasi mulai pembuatan untuk pemasaran di awal tahun ini, tahun 2023. Dan untuk bahan pokoknya kita pakai tepung tapioka, santan, dan macam-macam sesuai dengan rasa-rasanya. Ada keju, bawang daun, kencur, cabai, sama susu. Dalam sehari, rumah produksi simping gapit bisa menghasilkan 2 hingga 5 kg simping sesuai pemesanan dan stok. Satu bungkus simping gapit dalam kemasan 125 gram dibanderol Rp10.000. Sedangkan untuk kemasan 1 kg, varian rasa kencur, bawang daun, dan cabai dijual Rp80.000. Dan untuk varian rasa keju dan susu, lebih mahal lagi sedikit, Rp85.000 per kilogramnya. Syamsul Nursyam melaporkan dari Purwakarta. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tabita Putri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.